Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kemudahan untuk tetap melaksanakan aktivitas kita, khususnya kajian fikih ibadah yang kita sudah laksanakan setiap Jumat sepekan sekali. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, kita skip dulu ya pembahasan sumpah dan nadar. Saya kira dalam kitab ini terlalu malal kalau bahasa kita, terlalu panjang sekali. Ada hal yang kurang dibutuhkan dalam penjelasan sehingga insyaallah nanti akan saya ringkas dulu, kemudian nanti saya berikan ringkasannya biar lebih mudah untuk memahaminya, begitu ya. Ada yamin gomus kemarin kan ya, kita yamin gomus itu apa juga kita enggak ya. Nanti akan lebih ringkas lagi insyaallah. Kita akan bahas dulu tentang kitab At-Imah ya. Pembahasan tentang makanan, minuman dan masalah yang berkaitan dengannya. Nah, baik. Pertama yang kita bahas adalah makanan. Kalau dalam bahasa Arab disebut at-imatun. Jamak dari to'am. To'am itu makanan. Makanya dalam pembahasan zakat yang pernah kita bahas kan, hikmah dari zakat fitrah itu kan tu'matun lil masakin, memberi makan untuk orang-orang miskin gitu. Pertama kita bahas definisi makanan. At-imah itu bentuk jamak dari to'am, yang artinya secara bahasa yaitu segala sesuatu yang bisa kita makan secara mutlak ya. Jadi sifatnya umum. Apa saja yang bisa kita makan yaitu disebut dengan makanan. Demikian pula setiap makanan yang dijadikan sebagai bahan pokok, seperti contohnya gandum, kemudian kurma, ya. Kalau kita beras, ya, maka itu semua disebut at-imah. Ya. Atau juga termasuk dalam pengertian ini adalah segala sesuatu yang tumbuh dari bumi, seperti berupa makanan, tanaman atau buah-buahan, serta segala jenis hewan yang boleh dimakan, baik itu hewan darat maupun hewan laut. Ya, maka ini semua disebut dengan at-imah ataupun makanan. Ya. Baik. Terkadang para fuqaha juga menggunakan kata at-imah ini untuk segala sesuatu yang dimakan dan diminum. Artinya tidak dikecualikan hanya yang sifatnya jamid ya, ataupun sifatnya keras saja. Jadi butuh dikunyah, tidak. Tapi bahkan jenis air-airan itu semuanya itu disebut dengan makanan juga. Jadi kalau minuman pun masuk ke dalam kategori makanan ya. Jadi kalau disebut at-imah ya, bisa masuk di dalamnya minuman begitu. Nah, kecuali terkadang dibedakan antara makanan dan minuman sendiri. Ya,
jadi begitu. Yang jelas nanti pokok bahasan yang akan kita bahas dalam bab makanan ini adalah tentang segala sesuatu yang dibolehkan, ya, yang dimakruhkan serta yang diharapkan untuk dikonsumsi sebagai makanan. Nah itu pembahasan kita, ya. Penting sekali karena terkadang ada sebagian dari kita yang masih ragu apakah ini bisa dikonsumsi atau tidak, apakah ini halal ataupun haram, begitu. Sehingga perlu kita pelajari agar supaya kita tidak sampai memasukkan barang-barang yang diharamkan di dalam syariat melalui mulut kita. Ya, sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lahmun nabata min sukhtillah fannaru aula bih. Daging yang tumbuh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka neraka lebih pantas baginya. Itu bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, secara umum hukum asal makanan itu halal. Sehingga salah kalau ada sebagian dari kita yang mengatakan kok dikit-dikit diharamkan sih, kok dikit-dikit nggak boleh sih. Salah. Hukum asal makanan itu halal. Sehingga kalau ada petunjuk dalil yang menegaskan tentang keharaman makanan tersebut, berarti ya, yang ditegaskan itu adalah terbatas, ya kan? Jadi yang dikategorikan sebagai makanan yang haram itu terbatas, ya. Sebagaimana hukum asal ibadah itu haram, ya kan? Sehingga ibadah yang diperintahkan itu terbatas. Jadi kita tidak boleh mengkodifikasi ataupun kita tidak boleh untuk membuat ibadah baru yang lainnya tanpa ada tuntunannya dari syariat, khususnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu, ya. Baik. Dalil tentang hukum asal makanan halal, ya. Sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya, diantaranya adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, ya. Jadi lafadznya mutlak. Jadi yang pernah belajar ulumul Quran, ilmu tafsir, ya, saya buka ya, beberapa waktu yang lalu setiap pagi di rumah, ya. Jadi ada lafadz yang disebut dengan lafdzul mutlak, ya, ada yang disebut dengan lafadz muqayyad. Ini lafadznya mutlak. Bisa juga disebut dengan lafadz umum, ya. Sehingga ya masuk semua di dalamnya secara umum, ya, bahwa semua makanan itu dihukumi halal, ya. Makanya Allah mengatakan apa? Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi itu untuk kamu. Jadi untuk kita semuanya. Kemudian ayat yang kedua masih dalam surat Al-Baqarah, ini ayatnya 168. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Nah, ya. Jadi ya, Allah menyebutkan makan yang halal, berarti ada pengecualian. Yang tidak boleh dimakan adalah yang haram, begitu, ya. Kemudian juga dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31 hingga 32, firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat berlebih-lebihan. Kemudian ayat berikutnya, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi
wa thayyibati minar rizq. Ya. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik. Nah, terkadang ada jenis makanan, karena kita berbicara tentang makanan ya dan minuman. Ada jenis makanan dan minuman yang halal, namun dia menjadi haram disebabkan karena terlalu berlebihan. Ya. Jadi ilahnya, sebabnya adalah karena berlebihan, sehingga makanan ataupun minuman itu menjadi haram. Makanya Allah di sini menekankan wala tusrifu, jangan kalian berlebih-lebihan seperti itu. Ya. Baik. Ditambah lagi dengan dalil dari sunnah. Ya. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna a'dhamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatihi. Orang muslim yang paling besar kejahatannya itu adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, lalu menjadi diharamkan karena pertanyaannya. Ya. Jadi ini sifat seperti ini itu sifat yang dimiliki oleh Bani Israel. Ya. Perkara-perkara yang terkadang pertama hukumnya boleh, jaiz, yang terkadang hukumnya halal, sehingga karena terlalu banyak dipertanyakan sehingga menjadikan perkara tersebut menjadi haram. Seperti itu. Ya. Ya, artinya adalah kalau memang tidak ditegaskan dalam nas, ya maka ya, makanan itu menjadi halal. Ya. Ya, kalau ditegaskan di dalam nas maka akan menjadi haram begitu. Ya. Baik. Kemudian lafaz secara umum dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Kata beliau, "Dzaruni ma taraktukum." Biarkanlah apa yang aku biarkan untuk kalian. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sebab banyak bertanya dan menyelisih para nabi-nabi mereka, umat-umat terdahulu itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi, fa idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai' fada'uhu. Kalau aku perintahkan kepada kalian tentang sesuatu, maka datangi semampu kalian. Jika aku larang dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Nah, ini dalil sifatnya umum. Ya. Namun dari dalil ini ada istidlalnya apa? Ya, yang sudah dijelaskan oleh Nabi ini halal, ya berarti dia halal. Yang dijelaskan ini haram, ya berarti itu haram. Ya. Kalau nggak dijelaskan keharamannya, nggak perlu ditanya. Sudah makan, selesai. Ya, karena tidak dijelaskan keharamannya, seperti itu. Ya, karena hukum asal makanan adalah apa? Halal, seperti itu. Ya. Baik. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya jamaah adalah bahwa ada makanan yang tidak ditentukan hukumnya oleh nas, namun dianggap menjijikan oleh bangsa Arab. Apakah bisa menjadi pertimbangan bahwa makanan tersebut diharamkan? Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat Imam Ahmad melalui muridnya yaitu Abu Muhammad Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam mentafsirkan surat Al-A'raf ayat 157. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Kata Ibnu Qudamah,
yakni apa yang dianggap baik oleh bangsa Arab itu halal, dan apa yang dianggap menjijikan oleh mereka maka itu haram. Ya, orang-orang yang bisa dijadikan sebagai ukuran dalam penilaian baik atau menjijikannya suatu makanan itu adalah masyarakat Hijaz. Begitu. Cuman saya jadi pertanyaan kalau begini. Kita punya buah yang khas yang terkadang tidak semua negara suka. Contohnya durian. Yang kedua jengkol. Yang ketiga pete. Kira-kira orang Arab suka enggak? Saya penasaran saya punya syekh. Ya, beliau dari Yaman, Syekh Sofwan hafizahullah taala. Beliau yang gembleng saya tentang akidah. Ya. Saya penasaran dari beliau katakan, "Mahal thamara, ini buah apa ini?" Dia bilang gitu. Saya bilang, ya, ini buah yang paling lezat di Indonesia dan bahkan di dunia. Dia coba, dia buka, dia colek saja dia jijik. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ketika dia jijik kemudian bisa dihukumi bahwa durian itu haram? Haram nggak Pak? Antum dosa antum udah makan durian. Tidak, ya. Jadi ini mungkin pendapat satu pendapat ataupun riwayat dari madhabnya Hanabilah Imam Ahmad. Ya. Tapi secara umum ya tentunya yang dimaksud menjijikan ini yang bagaimana terlebih dahulu, maka perlu akal sehat yang menilainya. Artinya orang-orang yang lurus fitrahnya, orang-orang yang lurus akalnya, yang sehingga bisa menilai mana yang menjijikan dan mana yang tidak menjijikan. Ya, jadi begitu. Atau yang menjijikan sifatnya adalah kotoran. Nah, begitu. Ya, nanti akan kita sebutkan dari sebab-sebab diharamkannya makanan dan minuman ada, insyaallah. Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah tentang sebab-sebab diharamkannya makanan dan minuman. Nah, ini sudah diteliti oleh beberapa para fuqaha ahlu fikih, ya. Ditinjau atau dilihat dari ilah itu ya sebab, klausa kalau bahasa kerennya, ya. Ya, ini disebutkan oleh para fuqaha tentang penetapan keharaman makanan, ya. Itu ada 5 sebab, ya. Pertama, ketika makanan itu membawa madarat pada badan dan akal. Nah, itu makanan itu bisa dikategorikan makanan yang haram. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, ya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Jadi segala hal yang kita konsumsi sebenarnya, tidak cuma makanan. Kalau kita terkadang berbicara makanan ya berarti tempe, tahu, ya yang kita konsumsi, yang masuk ke dalam mulut, ya. Segala sesuatu yang memberikan madarat bagi badan dan akal kita, maka itu diharamkan dalam syariat. Itu pertama. Kemudian yang kedua, yang dapat memabukkan, merusak akal dan membuat tidur, ini diharamkan untuk mengkonsumsi. Bahkan terkadang ada jenis makanan yang dapat mematikan fungsi akal kita. Contohnya khamr, kan? Itu mematikan fungsi akal. Atau zat-zat yang lain lah. Anak-anak sekarang itu pakai lem. Ngelem tuh, itu juga tidak boleh, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, makanan dianggap haram kalau dia dari hal yang najis. Jadi setiap yang najis itu haram untuk dimakan. Dulu dalam
dalam kaedahnya bersuci ya, kita butuh taharah kan. Cuman bukan masalah yang dimakan. Setiap yang najis sudah pasti kotor. Tapi setiap yang kotor belum tentu najis. Itu kaedahnya begitu. Jangan lupa itu kaedah, Pak. Jangan sampai antum kerja di sawah karena kotor tanah sehingga nggak mau sholat. Nah, tidak. Karena yang kotor itu belum tentu najis, tapi yang najis sudah tentu kotor. Kemudian yang keempat, nah ini dimasukkan, menjijikan menurut pandangan orang yang lurus fitrahnya. Namun di sini dikasih contoh seperti kotoran hewan, ya. Kemudian air seni, ya. Kemudian kutu, hama dan sejenisnya. Ya menurut pandangan orang-orang yang lurus fitrahnya lah. Ya. Kan ada orang yang dikit-dikit aja jijik kan ada. Ya. Gelas bekas istrinya jijik. Nah, apakah haram kan? Enggak kan? Apakah airnya menjadi haram itu juga tidak. Nah, yang intinya yang lurus fitrahnya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah tidak diberi izin secara syar'i karena makanan itu milik orang lainnya. Berarti ini dari jalan mendapatkannya. Jadi kalau mendapatkannya itu dengan jalan yang diharamkan ya berarti haram. Meskipun makanan itu halal. Ya. Jadi kalau jalannya itu haram ya berarti dia kena haram juga. Seperti itu. Seperti contohnya ya, makanan yang dirampas, yang dicuri, ya, yang diperoleh dengan cara judi, ya, dan dari hasil misalnya dia menjadi wanita penghibur dan lain sebagainya, maka semua jenis makanan-makanan yang didapatkan dari cara itu, maka itu diharamkan di dalam syariat. Nah itulah 5 hal yang disebutkan oleh para ulama, begitu jamaah. Ya. Baik. Kemudian kita akan bahas subjudul yang berikutnya adalah tentang makanan-makanan yang diharamkan menurut syariat lebih dahulu. Pertama yang diharamkan dalam Quran. Ini merujuk ke dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ya. Nah di sini Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Diharamkan bagi kalian apa? Bangkai. Wadam, darah. Walahmul khinzir, daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan juga binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Itu juga diharamkan. Begitu juga wal munkhaniqah, yang tercekik, wal mauqudah, yang terpukul, wal mutaraddiyah, yang jatuh, wan natihah, yang ditanduk, wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih, wa ma dzubiha 'alan nusub, dan diharamkan juga sembelihan tapi untuk berhala. Misal nyembelihnya bismillah tapi untuk sesajen misalnya ya. Misalnya kepalanya ditanam ya, di laut misalnya atau di tanah ya, dibuang di laut atau ditanam di tanah. Apakah dagingnya halal? Haram. Karena memang dipersembahkan untuk syaitan ya. Begitu untuk tumbal. Nah itu haram, tidak boleh dimakan. Baik ya. Ya. Jadi intinya adalah dalam ayat ini ada beberapa makanan yang diharamkan ya, menurut nas ataupun syar'i ya. Ya, kalau jelas ya, kalau maitah bangkai nanti akan kita bahas ya, darah, daging babi, dan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Tapi ada munkhaniqah, hewan yang tercekik lalu mati. Tiba-tiba ada anak antum yang sedang mainan kambing
kambingnya dicekik sampai mati misalnya, diikut dicekik gitu, jadi mati kambingnya. Kalau kemudian kambing udah mati, antum wah sayang nih, ini antum potong, ya, lalu kemudian dimakan, ini haram, nggak boleh, karena dia sudah mati terlebih dahulu sebab karena dicekik. Gitu. Ataupun ada hewan yang dipungkul dengan tongkat, ada kambing yang menjerutuk kita. Kita udah diseruduk kayak banteng berkali-kali, ya. Ini kambing nggak puas-puas juga nyeruduk kita, ya. Akhirnya kita ambil tongkat, kita pukul kepalanya jadi mati, ya. Lalu kemudian, ya, sudah mati, ya, lalu kita sembelih. Maka kalau sudah mati itu tidak diperbolehkan, dia menjadi bangkai, ya. Ataupun mutaradiyah, hewan yang jatuh dari tempat tinggi lalu mati, ya. Ini pun nggak boleh. Atau natihah, yang ditanduk oleh hewan lain lalu mati. Atau kalau kita kiaskan misal ketabrak motor kita, ya. Makanya kalau antum nggak mau rugi, kalau ditabrak langsung antum sembelih, ya. Jadi antum nggak ganti rugi ayamnya, misalnya ditabrak ayam, ya, karena ayamnya bisa antum bawa pulang makan. Sudah mati suruh ganti, ya. Udah gitu matoknya mahal lagi. Ini ayam mahal nih, saya baru beli 3 juta, ya. Ayam apa? Padahal mah ayam biasa kan, dia mintanya sampai 3 juta. Nah seperti itu, ya. Jadi kalau dia tertabrak ataupun tertanduk kemudian dia mati dahulu, ya, nah berarti dia tidak bisa dimakan, dia haram. Yang jelas intinya adalah, kalau binatang itu matinya itu tidak dengan jalan yang disyariatkan, yaitu disembelih, maka binatang tersebut haram untuk dimakan, begitu, ya. Taib. Nah, termasuk dalam kategori bangkai itu adalah bagian tubuh yang terpotong dari hewan yang masih hidup, ya. Ini kayaknya pernah kita bahas kan. Misal kalau kita punya kambing, ternyata kaki kambing tersebut terlindas oleh mobil, akhirnya mau nggak mau harus dipotong, diamputasi. Kambing dalam keadaan hidup, lalu kemudian kita wah sayang nih kaki kambing, ya. Apalagi mungkin yang terlindas kaki sapi, Pak, lumayan saya dijadiin pindang tetel kan. Terus kalau enggak soto tangkar nih enak nih, ya. Nah, jadi selama hewannya tersebut masih hidup, ya, kemudian dari anggota tubuhnya ada yang diamputasi, maka potongan tersebut menjadi bangkai, tidak boleh dimakan. Sabda Nabi SAW, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maitah. Bagian tubuh yang terpotong dari hewan yang masih hidup termasuk bangkai. Jadi tidak boleh untuk dimakan. Dikecualikan dari kategori bangkai, ya, adalah ikan dan belalang, ya. Jadi kalau ikan sudah mati pun masih halal untuk dimakan, ataupun belalang. Itu tahu belalang, Pak? Orang Jawa bilang walang. Cuma tetap saya nggak doyan. Saya jijik, tapi tidak haram hukumnya, ya. Tetap nggak doyan. Pernah sekali nyobain tapi mutah, nggak bisa. Padahal katanya sih enak. Ini teman-teman yang suka, Pak. Nggak tahu deh. Ya. Tinggal antum yang nilai fitrahnya lurus mana gitu. Fitrahnya lurus mana. Baik, Allah alam bisawab. Tapi yang jelas kalau penuturan dari Nabi SAW, wahillat lana maitatan wa daman. Dihalalkan bagi kita ini 2 jenis bangkai dan 2 macam darah. Nah, kita bahas dulu yang bangkai, yaitu apa? Bangkai hud wal jarad. Hud itu binatang laut, wal jarad yaitu belalang. Jadi 2 bangkai ini dihalalkan untuk dimakan, begitu, ya. Baik. Nah, bagaimana dengan
ikan atau hewan laut lainnya yang terapung di atas permukaan air. Ya. Berarti kan kalau dia matinya itu kita ketahui, ya, nggak apa-apa. Ya. Misalnya sudah ditangkap, dimasukkan ke freezer kan ya, jadi mati dia kan. Nah, kalau ini tiba-tiba kita dapati dia kok mengapung. Dulu saya waktu belajar di satu pesantren, kita ini ada yang namanya i'dad tadribi, ada latihan-latihan apa ke laut gitu. Saya ada 2 kawan ya. Yang satu dari Lombok dia, Pak. Waktu kita lagi berenang nih ya, pokoknya berenang di laut yang berwarna ya. Laut warnanya coklat. Itu laut kotor sekali padahal di Jepara, dulu kami di Jepara. Nah, waktu itu kawan saya itu nemu ikan. Ini kan udah kaku, artinya udah bangkai bin bangkai lah intinya kan. Ini bukan bangkai lagi, ya, bangkai bin bangkai. Kemudian dia bilang, ini untuk melatih kita kalau kita sedang nggak punya makan itu. Coba antum makan Syekh itu. Saya nggak doyan, teman saya dimakan digerogoti. Enak nggak, kok pahit ya kata teman saya. Bisa jadi itu ikan beracun kan. Pengalaman seperti itu. Memang dia orang laut juga, orang mana? Orang Lombok dia laut. Nah, kalau ikannya sudah terapung ya, kemudian kita dapatkan di lautan. Nah, apakah ini juga hukumnya halal untuk kita makan? Maka ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama tentunya pendapat mayoritas ulama bahwa tetap dia halal untuk dimakan. Ya. Ini pendapat diantaranya adalah ulama 4 mazhab kecuali Abu Hanifah. Ya dalilnya umum. Ya. Dalilnya umum ya pokoknya bangkai ya, binatang laut ya khususnya ikan ya, tetap dihalalkan. Ya. Meskipun dia sudah mati. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ia tidak halal. Jadi kalau ikan itu terapung di permukaan air, maka dia tidak halal. Ini pendapatnya Abu Hanifah dan teman-temannya. Argumen mereka membawakan hadis yang dhaif, yang lemah. Dari Jabir bin Abdullah secara marfu dikatakan hewan apapun yang dilemparkan oleh laut atau disembelih darinya maka makanlah. Adapun hewan yang mati lalu mengapung di atasnya maka jangan dimakan. Nah, ini hadis ini dianggap dhaif oleh kalangan para ulama. Ya, seperti itu sehingga ya tentunya ya, dalam keadaan apapun binatang laut tersebut ataupun ikan laut tersebut maka dia dianggap halal begitu. Anjing halal nggak Pak? Haram. Anjing laut? Babi haram nggak? Babi laut ada nggak? Ada nggak babi laut? Ada. Oh bulu babi. Subhanallah ya. Begitu banyak makanannya. Ya kita pilih yang enak lah tentunya. Taib. Nah itulah beberapa makanan yang dihalalkan. Ya. Artinya ini yang diharamkan. Pertama yaitu bangkai. Ya. Disebut dengan bangkai dengan beberapa keadaannya. Kemudian yang kedua adalah wadam, yaitu darah. Nah, jadi darah ini tidak halal ya, untuk dimakan. Ya, yang dimaksud di sini adalah darah yang ditumpahkan. Seperti contohnya kalau sekarang dibikin marus ya, itu haram hukumnya, nggak boleh. Karena disengaja diolah. Sengaja diolah.
Tapi katanya gudeg itu kalau nggak menggunakan darah katanya kurang luget, nggak menggunakan marus. Katanya begitu. Ya. Saya sering kalau ke Jogja itu paling suka makan gudeg. Gitu. Tapi mudah-mudahan nggak ada marusnya, Pak. Bahaya kalau ada marusnya. Baik itu, ya. Nah, adapun darah sedikit seperti darah yang masih tersisa pada daging hewan yang disembelih yang tidak mungkin dihindari, maka hal ini dimaafkan. Ya. Ini dalilnya adalah sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu anha. Ia berpendapat boleh memakan binatang buas warna kemerah-merahan dan sisa darah yang terdapat pada periuk. Nah, jadi sisa darah yang sukar untuk dihilangkan maka itu tidak mengapa, tidak diharamkan. Ya. Baik. Ya. Dikecualikan dari darah yang diharamkan ya tadi. Dua jenis darah yang dihalalkan adalah al-kabid wa tohal, yaitu hati dan limpa. Nah, jadi hati dan limpa itu kan segumpal darah, ya, gumpalan darah. Maka itu yang dihalalkan. Bahkan ini yang enak ya. Enak kalau sate ada hatinya itu enak banget Pak. Taib seperti itu. Darah-darah yang halal dimakan saja hukumnya haram. Apalagi darah-darah yang binatangnya haram untuk dimakan. Dengan alasan apapun dalam syariat, ya, tidak ada rukhsah. Ada yang bilang ya, minum darah ini biar buat obat gatal, ya. Minum darah ini buat obat ini. Allah itu menurunkan penyakit sekaligus menurunkan obatnya, ya. Dan semua penyakit pasti ada obatnya, dan obatnya tentu halal kecuali penyakit kematian, itu tidak ada obatnya, ya. Tapi kalau semua penyakit ada obatnya, Allah menurunkan penyakit dan Allah pun menurunkan obatnya, seperti itu. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga daging babi. Oh, ini jelas daging babi. Ya. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 3. Yang jelas babi nggak ada yang dihalalkan. Nggak ada perselisihan ulama. Ada yang mengatakan halal babi. Ya, tidak dihalalkan kecuali darurat. Tingkatan daruratnya bagaimana? Ini pun diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Jangan sampai darurat. Saya ada di pasar Impres. Ya. Mau ke pasar Krukut kejauhan gitu. Jadi darurat adanya daging B2, akhirnya beli B2. Nggak boleh. Ya. Manapun tidak diperbolehkan. Begitu. Apalagi di pasar Impres kan banyak daging-daging yang lainnya. Ya, begitu. Jelas jadi tidak ada lagi pembahasan yang ini tentang masalah daging babi. Ya. Kemudian yang keempat adalah hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Itu haram hukumnya. Misalnya dengan menyebut nama Lata, menyebut nama Uzza dan yang lain sebagainya, maka itu tidak boleh. Ya. Baik, ada dua faedah di sini. Faedah yang pertama adalah misal kasusnya ada daging impor dari negara non Muslim. Ya. Maka di sini kita lihat impornya dari mana dulu. Ya. Jika yang diimpor itu dari negeri non Muslim adalah daging hewan-hewan laut, ya, seperti ikan dan sejenisnya, maka tetap halal, ya, hewan-hewan laut. Karena memang baik itu dia hidup ataupun mati tetap dihalalkan dalam syariat. Begitu. Adapun yang diimpor adalah daging hewan darat yang halal dimakan, contoh unta, sapi, kambing atau burung dan sejenisnya lah. Dan di sini kita lihat. Kalau dia berasal dari negara Majusi ataupun yang menganut agama Majusi, ya, atau paganisme penyembah berhala, atau dari ateis seperti negeri-negeri komunis, ya,
maka daging-daging tersebut tidak halal dimakan. Ya, haram untuk dimakan, nggak boleh. Ya, tinggal kita tahulah komunis yang mana kan begitu ya. Gitu. Namun jika diimpor dari negeri yang penduduknya beragama Nasrani ataupun Yahudi, maka halal dimakan dengan 2 syarat. Pertama, tidak diketahui bahwa mereka menyebut selain nama Allah ketika menyembelihnya. Ya kita nggak tahu. Ya, berarti harus cari tahu, Ustaz. Nggak perlu cari tahu. Ya. Nggak perlu cari tahu. Kalau kita tahu misalnya nih daging impor dari negeri lain misalnya, saya dari Amerika misal contoh lah. Lalu kemudian ada perusahaan memang khusus untuk daging frozen ya kan. Nah perusahaan itu misalnya namanya perusahaan A misalnya. Nah diketahui perusahaan A itu ketika dia membunuh binatangnya itu meskipun dengan disembelih tetapi mengucapkan nama demi salib, demi Isa Al-Masih misalnya begitu. Sudah tahulah ma'ruf lah ya. Jadi kalau sudah diketahui ya kita tidak boleh memakannya, haram hukumnya. Tapi kalau tidak tahu dan kita sulit untuk mencari tahu, maka hal itu dibolehkan. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam fatwa beliau. Kemudian yang kedua, disembelih secara syar'i menurut tata cara yang akan dijelaskan nanti tentunya. Ya, ada penyembelihan secara syar'i juga mereka. Nah, jadi begitu ya. Maka halal untuk dimakan begitu ya. Dia sudah cukup bagi kita lah berkenaan dengan apa yang telah disebutkan berupa pengakuan dari negara-negara pengekspor bahwa hewan tersebut disembelih menurut syariat Islam misalnya. Ya. Maka itu cukup. Kecuali bila terbukti. Ada fakta kita melihatnya. Contoh ayam, kok nggak ada ya bekas sembelihan kepalanya misalnya. Nah, maka kita jangan memakannya mau bagaimanapun. Meskipun di situ ada stempel halalnya. Tapi kalau ayam gelontoran tapi nggak ada sembelihannya, ya kita tidak boleh untuk memakannya begitu. Karena salah satu cirinya kan ada bekas sembelihan, kan begitu. Kalau nggak ada bekas sembelihannya, ya berarti kita tidak boleh untuk makannya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kemudian yang kedua, faedah yang kedua. Bagaimana kalau sudah diolah? Misalnya bentuknya keju, ya kan? Ya, keju. Nah ini kan keju ini kan dari lemak hewan. Dari negeri-negeri non Muslim. Nah, sekali lagi, jika keju itu diimpor dari ahli kitab dan mereka memproduksi itu dari lemak hewan yang boleh kita makan, maka kejunya halal. Ya. Tapi kalau diproduksi dari hewan yang haram untuk dimakan, ya tidak diperbolehkan, haram juga. Jadi keju babi misalnya, ya tetap haram ya. Ya tentunya keju tersebut dari lemak-lemak hewan-hewan yang dihalalkan. Dan yang kelima, wa ma uhilla li ghairillah, hewan yang disembelih untuk selain Allah. Nah, ini haram tadi sudah kita contohkan ya. Misalnya untuk berhala, untuk kuburan atau untuk mayit ataupun seperti untuk tokoh-tokoh yang sering dipuja-puja padahal dia sudah mati, maka itu tidak boleh. Wa ma tubiha 'alan nusuk, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sampai sini pembahasan kita. Insyaallah kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya. Baik. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Mbak silakan. Baik. Syarat penyembelihan itu adalah dengan menyebut nama Allah. Ya, di antaranya
yang dianjurkan adalah dengan mengucapkan bismillah. Begitu. Ya. Nah, kalau seandainya dia menyebut Allahu Akbar, ya tetap dia menyebut nama Allah. Kalau memang tujuannya untuk menyembelih dan dia sudah menyebut nama Allah, maka sah sembelihannya, Pak. Begitu. Ya. Allah a'lam bishawab. Masih belum panas, Pak, ya. Masih biasa-biasa aja nih bahasanya. Nanti kalau sudah kesini-sini nanti kan ada bagaimana hukum apa buaya halal apa haram, cumi-cumi halal apa haram, itu nanti. Biawak halal apa haram, ya enggak? Nanti belum panas ya. Jadi pembahasan minggu depan panas. Ya. Biar panas dulu. Ya. Kita buka dari kaedah-kaedahnya dulu, lalu nanti kita masuk kepada kasus. Baik, kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.